Di umur 6 tahun, Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya, Aminah, setelah dipulangkan oleh Halimah Sa'diyah. Setelah Nabi tinggal bersama Aminah, beberapa bulan kemudian Aminah meninggal. Setelah Aminah meninggal, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib, yang pada saat itu Abdul Muthalib adalah raja di Mekah. Nabi Muhammad tinggal bersama Abdul Muthalib hanya 2 tahun saja. Dalam 2 tahun itu, Nabi Muhammad diajarkan kepemimpinan oleh Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad di umur 12 tahun, Abu Thalib akan pergi ke negeri Syam untuk berdagang pertama kalinya. Nabi Muhammad meminta ikut untuk pergi ke Syam bersama Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad diajak pergi ke Syam bersama Abu Thalib dan beberapa temannya. Pada saat sampai di negeri Syam, Abu Thalib bersama temannya dan Nabi Muhammad istirahat di samping gereja. Di gereja itu ada pendeta bernama Bahira. Ia selalu memperhatikan kafilah-kafilah dari Arab yang berkunjung ke Syam dari atas gereja untuk mencari nabi terakhir. Kafilah adalah sekelompok orang yang membawa 3 unta atau lebih. Ternyata pendeta yang bernama Bahira memperhatikan dari atas gereja kafilah Abu Thalib. Pendeta Bahira memperhatikan ketika itu sedang terik matahari. Di sekitar kafilah Abu Thalib ada awan yang menaunginya berbeda dengan kafilah-kafilah lainnya. Kafilah Abu Thalib ketika sedang beristirahat di samping gereja, di sana ada beberapa pohon kurma. Tiba-tiba saja pohon kurma itu daun-daunnya menunduk untuk menutupi kafilah Abu Thalib dari terik matahari. Lalu pendeta Bahiro menyuruh pengikutnya menanyakan, kafilah Abu Thalib datang dari mana? Lalu dijawab, Abu Thalib dari Jazirah Arab, kota Mekah. Kemudian Bahiro mengundang kafilah Abu Thalib untuk masuk gereja dan menghidangkan makanan. Lalu Nabi Muhammad ditinggal di luar karena tradisi orang Arab jahiliyah, anak kecil tidak boleh ikut makan bersama orang tua. Pada saat kafilah Abu Thalib sedang makan, pendeta Bahira memperhatikan wajah satu-satu. Ternyata tidak ada ciri-ciri kenabian pada mereka. Pendeta Bahira tahu ciri-ciri kenabian karena di dalam Injil disebutkan ciri-ciri nabi terakhir. Lalu Bahira bertanya kepada kafilah Abu Thalib yang sedang makan, "Apa ada salah satu di antara kalian yang tidak ikut makan?" Kata Abu Thalib, "Ada satu anak kecil di luar yang sedang menjaga barang kami." Lalu pendeta Bahira keluar dan melihat Nabi Muhammad di bawah pohon kurma. Kata Bahira, "Wahai anak kecil, kemarilah." Lalu Nabi Muhammad menghampiri pendeta Bahira. Lalu pendeta Bahira menguji Nabi Muhammad berkata, "Wahai anak kecil, saya bertanya kepadamu demi Lat dan Uzza." Lat dan Uzza adalah patung yang sangat diagungi di Mekah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Jangan engkau sebutkan berhala itu, karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan berhala itu." Lalu Bahira memperhatikan Nabi Muhammad dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ciri-cirinya sama seperti Nabi terakhir. Lalu Bahira bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai anak kecil, bolehkah saya melihat punggungmu sebelah kanan?"
Lalu dibukakanlah punggung sebelah kanan oleh Nabi Muhammad SAW, dan pendeta melihat ada segumpal daging kecil berwarna merah kehitaman, dipenuhi bulu lebat. Dan semua nabi memiliki tanda seperti itu. Ketika Bahira melihat itu, lalu Bahira mengatakan, "Kaulah orang yang saya tunggu-tunggu." Lalu Bahira membawa Nabi Muhammad ke ruang makan yang ada kafilah Abu Thalib. Kata Bahira, "Siapa walinya anak ini?" Kata Abu Thalib, "Saya ayahnya." Kata Bahira, "Tidak mungkin kau ayahnya, karena ayahnya meninggal saat dia berada dalam perut ibunya ketika 6 bulan. Dan ibunya meninggal pada saat ketika dia berumur 6 tahun. Dan anak ini diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya." Abu Thalib dan teman-temannya kaget. Pendeta itu mengetahuinya. Kata Abu Thalib, "Kau benar, bagaimana kau tahu semua itu?" Kata pendeta Bahira, "Kami temukan pada kitab kami." Lalu pendeta Bahira itu berkata, "Ketahuilah, keponakan kamu ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu oleh Yahudi dan Nasrani. Dan ketahuilah, jika orang Yahudi tahu nabi terakhir dari keturunan Arab, maka mereka akan membunuh seperti Isa alaihi wasallam." Kata Bahira, "Janganlah kau bawa Nabi Muhammad ke Syam, karena jika mereka mengetahuinya, mereka akan membunuhnya." Lalu Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan tidak jadi berdagang ke kota Syam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 146. Nantikan kelanjutan kisahnya, dan semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin.